Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan tetap bersemangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sahabat pendidik, saya A.A. Fajar, guru TK paling ganteng. Pada video kali ini ingin sharing tentang ciri-ciri bermain belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Kita tahu ya, di pendidikan anak usia dini, kegiatan belajarnya melalui bermain, karena bermain adalah dunia dan kebutuhan anak. Hanya saja sering timbul pertanyaan, kegiatan bermain belajar seperti apa yang menyenangkan dan bermakna untuk anak? Yuk, langsung saja kita sama-sama diskusikan tentang ciri-ciri bermain belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Itu seperti apa ya? Hei, sahabat pendidik, sebelum kita membahas tentang ciri-ciri bermain belajar yang menyenangkan dan bermakna, hendaknya kita pahami terlebih dahulu bahwasanya seseorang itu di dalam melakukan sesuatu, di dalam bertindak atau bersikap, itu tergantung dari cara orang tersebut memandang sesuatu yang dihadapinya, atau bahasa kerennya mindset. Nah, kalau di dunia pendidikan, guru itu memiliki yang namanya disebut nilai filosofis guru. Apa itu nilai filosofis guru? Nilai filosofis guru adalah cara pandang guru terhadap anak, cara pandang guru terhadap pendidikan, cara pandang guru terhadap pembelajaran, yang dimana cara pandang tersebut dapat mempengaruhi bagaimana guru menyiapkan pembelajaran, mempengaruhi bagaimana nanti guru ketika belajar mengajar bersama peserta didiknya, dan mempengaruhi juga bagaimana guru berinteraksi dengan anak didiknya. Nah, mengenai filosofis guru, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyebutkan adanya 3 aliran yang memiliki cara pandang berbeda terhadap anak. Apa saja nilai filosofis guru yang berbeda tersebut? Yang pertama, yaitu guru yang memandang anak sebagai kertas kosong. Guru yang memiliki pandangan seperti ini, atau dia meyakini pandangan yang mengatakan bahwa anak adalah kertas kosong, maka dalam interaksinya dengan anak, dalam melakukan kegiatan pembelajaran, lebih cenderung banyak menjejali anak dengan pengetahuan-pengetahuan. Ia juga cenderung tidak memberi kesempatan kepada anak untuk memilih topik pembelajaran. Karena guru yang seperti ini menganggap anak sebagai kertas kosong. Dia harus mengisi kertas kosong itu. Dan dia ini menganggap anak adalah seseorang yang tidak berdaya. Nah, inilah kelompok pertama, ya, guru yang memandang anak sebagai kertas kosong. Kemudian yang kedua, aliran nilai filosofis yang memandang anak sebagai sebuah kertas, tapi sudah ditulisi dengan jelas. Nah, ini kebalikannya dari aliran yang pertama tadi.
Guru yang ada di aliran ini menganggap anak itu sebagai kertas yang sudah memiliki tulisan yang tertera dengan jelas. Nah, ini guru yang seperti ini akan membiarkan apapun yang dilakukan oleh anak. Kemudian yang ketiga, guru yang memandang anak sebagai sebuah kertas sudah ditulisi, namun tulisannya belum jelas, masih suram. Guru yang memiliki pandangan seperti ini sama dengan pandangannya Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Karenanya, guru menurut Ki Hajar Dewantara, tugasnya itu hanya dua, yaitu menebalkan tulisan yang suram tersebut dan berisi baik. Jadi tulisan yang baik-baik itu kita tebalkan. Sedangkan tulisan yang mengandung ketidakbaikan, kata Ki Hajar, hendaknya dibiarkan, jangan sampai menjadi tebal. Lebih lanjut, Ki Hajar juga mengilustrasikan bahwa anak sesungguhnya itu sudah memiliki kodrat hidupnya masing-masing, layaknya sebagai sebuah tanaman. Katakanlah tanaman padi atau tanaman jagung. Padi akan tumbuh menjadi padi, tidak akan menjadi jagung. Begitupun sebaliknya, jagung akan tumbuh menjadi jagung, tidak akan menjadi padi. Tugas kita lah seorang guru, pendidik, yang harus mengenali kodrat anak. Agar apa? Supaya kita dapat menyiapkan lingkungan belajar yang dapat memelihara dan menumbuhkan kodrat anak tersebut sehingga menjadi tumbuh dengan baik. Baik, sahabat pendidik, itulah 3 aliran nilai filosofis guru. Sekarang kita dapat berintrospeksi diri, dapat menilai diri kita, kira-kira kita berada di aliran yang mana selama ini? Apakah di aliran yang pertama, yang memandang anak sebagai kertas kosong, atau ada di aliran yang kedua, yang memandang anak sebagai kertas yang sudah ditulisi dengan tulisan tebal, atau berada di aliran yang ketiga, seperti Bapak Ki Hajar Dewantara, yang memandang anak sebagai sebuah kertas yang sudah ditulisi tetapi tulisannya belum jelas atau masih suram. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang ciri-ciri bermain, belajar, menyenangkan, dan bermakna untuk anak usia dini. Sahabat pendidik pastinya sudah paham bahwasannya di pendidikan anak usia dini, kegiatannya melalui kegiatan yang menyenangkan. Bukan cuma menyenangkan, tapi juga bermakna. Dan itu semuanya dapat ditemui oleh anak melalui kegiatan yang dibungkus dengan kegiatan bermain. Hanya saja timbul jadi pertanyaan kita, apakah semua kegiatan bermain itu adalah kegiatan belajar? Dan apakah semua kegiatan bermain sambil belajar itu sudah merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bermakna? Nah, ini yang harus kita ketahui. Jangan-jangan selama ini kita hanya menganggap kegiatan kita sudah bermain sambil belajar. Kegiatan kita sudah menyenangkan dan bermakna untuk anak. Tapi padahal belum, karena kita belum mengetahui ciri-ciri bermain, belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Nah, sahabat pendidik, sebelum dilanjut, silakan yang belum like, yang belum subscribe, silakan di like dan subscribe video ini sebagai dukungan, motivasi untuk Al-Fajar untuk terus bersemangat membuat konten video tentang pendidikan yang berguna untuk dunia pendidikan Indonesia. Baik, sahabat pendidik, ciri-ciri bermain, belajar, dan menyenangkan dan bermakna untuk anak. Yang pertama adalah motivasi intrinsik. Artinya ini motivasi dari dalam diri. Maksudnya,
Kegiatan bermain yang dilakukan anak itu datang dari keinginan anak tersebut, bukan dari paksaan guru atau bukan guru yang menentukan. Jadi murni anak tersebutlah yang menentukannya, permainan apa yang ingin dia lakukan. Yang kedua, adanya partisipasi aktif. Artinya, si anak itu melakukan kegiatannya itu secara all out gitu ya. Fisik dan jiwanya ada di kegiatan tersebut. Kenapa? Karena itu pilihannya. Dia yang menentukan, bukan guru yang memilih dan yang menentukan. Kalau guru yang menentukan dan memilih, bisa jadi fisiknya ada di situ, tapi pikiran dan jiwanya ada di meja lain atau di permainan lain yang dia inginkan. Nah, kemudian ciri yang ketiga yaitu tentunya menyenangkan. Artinya menyenangkan di sini karena itu datang dari keinginan anak tersebut, bukan dari guru yang menentukan. Menyenangkan ini bisa dalam bentuknya tadi ya, merasa senang dari sang anak itu karena pilihannya dia. Kedua, menyenangkan di sini memang media pembelajarannya yang ibu guru fasilitasi atau sediakan itu menarik, menyenangkan untuk anak, tidak monoton atau tidak kurang, sehingga anak menjadi senang dan tertarik untuk beraktivitas di dalam ruangan. Nah, insya Allah nanti ini akan kita bahas ya mengenai tata letak lingkungan bermain belajar untuk anak yang menyenangkan. Mohon doanya semoga di lain kesempatan saya bisa buat video mengenai tata letak kegiatan belajar menyenangkan untuk anak. Atau kalau di BCCT disebutnya pijakan lingkungan ya, yang menyenangkan untuk anak. Kemudian ciri yang keempat yaitu non-literal atau tersirat. Ada sesuatu yang tersirat. Apa yang dimaksud dengan tersirat? Yaitu terkait dengan imajinasi. Jadi ketika bermain, anak itu banyak melibatkan imajinasinya. Kita tahu ya, kalau anak-anak adalah manusia yang memiliki imajinasi yang tinggi. Ketika anak itu bermain, realitanya A, tapi bisa jadi imajinasi di pikirannya itu adalah Z, C, B. Contoh sederhananya, ketika kita mengajak anak-anak bermain di alam, mengeksplorasi tumbuhan, mengenal daun-daunan, kita melihat ada seorang anak yang lagi menumbuk-numbuk daun dengan batu. Kemudian ketika kita tanya apa yang kamu lakukan, anak itu menjawab, aku sedang membuat bumbu dapur. Padahal realitanya hanya sebuah daun yang dia tumbuk dengan batu. Ini contoh imajinasi anak ketika bermain. Dan biasanya sering kita temui juga ya ketika sedang menggambar. Ketika kita tanya, apa yang kamu gambar, Dek? Dia menjawab, ini gambar rumah, ini gambar ayah, ini gambar ibu, ini jalanan, ibu sama ayah sedang bermain di taman, dekat rumah tamannya. Padahal gambarnya itu cuma coret-coretan. Menurut pandangan kita itu bukan rumah, tapi imajinasi anak mengatakan itu rumah, gambar ayahnya, gambar ibunya, gambar jalanan, dan mungkin di rumahnya dekat taman, jadi terimajinasi ya eh, ayahnya sedang sama ibunya sedang jalan ke taman. Nah, ini dimaksud dengan non literal ya, tersirat. Ciri yang kelima yaitu kontrol peraturan intrinsik. Artinya, pembuat aturan utama adalah anak. Anak yang menentukan bagaimana jalannya kegiatan dan bagaimana sebuah material atau media pembelajaran digunakan. Tugas guru memberi contoh.
Mungkin ketika memberikan pijakan sebelum bermain, ibu guru, bapak guru sudah memberikan contoh. Tetapi ketika bermain, anak membuatnya berbeda, menggunakan media pembelajarannya berbeda, dan hasilnya juga udah pasti berbeda dengan kita. Tugas kita, hindari memaksa anak, menyuruh anak untuk melakukan atau membuat sesuatu sama persis dengan yang sudah kita contohkan. Nah, ini terkait juga dengan ciri yang keenam, yaitu adanya orientasi kita pada proses, bukan hasil. Jadi yang kita lihat itu prosesnya anak ketika melakukan kegiatan tersebut, bukan hasilnya. Hasilnya bisa jadi berbeda dengan yang kita contohkan. Tapi prosesnya, nah itu yang kita lihat. Bagaimana geraknya, bagaimana sikapnya, bagaimana bahasanya. Itu yang kita nilai dari apa yang sudah dilakukan oleh anak tersebut. Bukan hasilnya. Hasilnya bisa jadi berbeda dengan apa yang kita harapkan. Baik, sahabat pendidik, itulah uraian singkat tentang ciri-ciri kegiatan bermain belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk anak didik kita. Sekarang, kita dapat melakukan refleksi diri, apakah selama ini kegiatan belajar mengajar kita yang kita lakukan bersama anak didik kita yang unyu-unyu gitu ya, yang lucu-lucu itu, sudahkah menyenangkan, sudahkah bermakna? Silakan nanti sahabat pendidik bisa membuat angket sederhana seperti ini sebagai bahan refleksi ya. Ini contoh angket yang sudah diisi oleh sahabat pendidik yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini hanya ada satu ciri. Kalau hanya ada satu ciri, hanya ada dua ciri, itu belum disebut sebagai kegiatan bermain belajar yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Kesemuanya, keenam-enamnya itu harus tercantum, harus terdapat, sehingga barulah itu disebut sebagai kegiatan belajar bermain yang menyenangkan dan bermakna untuk anak didik kita. Baik sahabat pendidik, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini. Pastinya ini banyak kekurangan dan pastinya belum bisa membahas secara keseluruhan. Silakan sahabat pendidik bisa kasih masukan, bisa kasih saran, atau bisa melanjutkan berdiskusi melalui kolom komentar. Insya Allah, bagi sahabat pendidik juga yang menginginkan contoh kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan untuk anak didik, nanti silakan bisa kirimkan emailnya di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya kirimkan contohnya. Tentu contohnya dalam bentuk RPP ya, atau modul pembelajaran. Terima kasih banyak sahabat pendidik. Sekian for hari ini. Syukron. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.